Hai semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi dari kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.15, yaitu mengidentifikasi informasi tentang teks fabel atau legenda daerah, dan KD 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel, dan indikatornya yakni menyimpulkan ciri atau unsur dari cerita fabel dan mengidentifikasi struktur teks cerita fabel. Langsung saja kita kepada pengertian dari teks fabel. Fabel adalah narasi yang biasanya menyampaikan moral dengan menampilkan hewan yang berbicara dan berperilaku seperti manusia. Nah, kalau menurut ensiklopedia, kata fabel diambil dari bahasa Latin yaitu fabula, di mana artinya mirip dengan mitos dalam bahasa Yunani. Singkatnya, fabel adalah cerita bermoral yang menggambarkan budi atau watak manusia yang diperankan oleh karakter binatang. Fabel sendiri masuk dalam cerita fiksi, yang artinya bukan kehidupan nyata. Tapi gak jarang juga tokoh manusia dihadirkan ke dalam cerita fabel. Seperti bentuk sastra lainnya, fabel juga mempunyai struktur sendiri, dimulai dari orientasi lalu mengarah ke komplikasi dan berlanjut ke resolusi dan berakhir di koda. Nah, untuk penjelasannya sendiri dimulai dengan orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka dari cerita, di mana biasanya bagian ini mengenalkan tentang tokoh, latar, tempat, dan waktu. Kemudian struktur yang kedua ada komplikasi, merupakan bagian masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita. Biasanya konflik ini terjadi karena kepribadian dari salah satu tokohnya. Kemudian struktur yang ketiga ada resolusi. Resolusi bisa dibilang adalah bagian penyelesaian dari masalah dalam cerita. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penjelasan perubahan yang terjadi pada tokoh setelah mengalami masalah dan amanat apa yang bisa kita petik dalam cerita tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik dari teks fabel. Unsur intrinsik sendiri merupakan beberapa unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam sehingga dapat membangun inti cerita. Nah, unsur intrinsik dari teks fabel yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide dari cerita. Yang kedua, tokoh, pelaku dalam cerita yang dihadirkan dalam bentuk hewan sebagai personifikasi manusia. Ketiga, alur atau plot, jalan cerita yang berurutan dan biasanya tiap kejadian dihubungkan karena peristiwanya sebab akibat. Yang keempat, latar atau setting, merupakan waktu dan tempat dari kejadian serta penggambaran dalam cerita. Untuk latar sendiri biasanya terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan teknik yang digunakan penulis dalam menyampaikan cerita. Kemudian tidak lupa juga dengan amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pembaca. Amanat ini bisa terungkap atau tersampaikan secara langsung dalam cerita maupun secara tersirat. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata fabel juga memiliki keunikan sendiri, di mana kita bisa membedakannya dengan sastra yang lain. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: bersifat fiksi atau tidak nyata. Kemudian bagian pendahuluannya biasanya singkat dan langsung. Kemudian yang ketiga, tokoh yang diperankan adalah para binatang yang dapat berbicara. Yang keempat, watak para tokoh digambarkan seperti manusia, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Yang kelima, biasanya menggunakan latar belakang alam seperti sungai, hutan, gunung, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, alur ceritanya tidak begitu rumit.
Yang ketujuh, rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal sampai akhir. Yang kedelapan, bahasa yang digunakan yakni kalimat naratif atau kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis dari fabel. Yang pertama, berdasarkan kemunculan waktu, yakni ada fabel klasik. Fabel klasik adalah cerita yang muncul dari sejak dahulu kala. Biasanya cerita ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Cerita ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, di Indonesia sendiri kita bisa menemukan fabel klasik seperti cerita Si Kancil yang berasal dari Jawa Tengah. Lalu ada juga tokoh kera hantu yang berasal dari Toraja. Selanjutnya, jenis-jenis fabel berdasarkan alur dan watak. Yang pertama ada fabel alami. Fabel alami adalah fabel yang menceritakan para binatang dan dengan menggunakan sifat alami dari para binatang di kehidupan nyata. Misalnya saja singa yang berwatak buas dan ganas, kura-kura yang lambat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fabel adaptasi. Nah, fabel adaptasi merupakan fabel yang memberikan watak para tokoh binatang dengan mengubah dari watak asli mereka di dunia nyata. Fabel ini biasanya menggunakan latar tempat lain atau bukan berlatar tempat alam bebas seperti di jalan raya, halaman rumah, atau di rumah makan. Nah, setelah menyimak dari penjelasan mengenai teks fabel, selanjutnya kita melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal-soal berikut.